Sebelum bahas cara mengaudit siklus perolehan modal dan pembayaran kembali, ada baiknya sejenak kita lihat dulu akun-akun yang terkait dalam siklus tersebut. Dibandingkan dengan siklus yang lain, siklus perolehan modal dan pembayaran kembali memiliki karakteristik yang unik. Yang pertama, siklus ini memiliki transaksi yang relatif sedikit yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi seringkali sangat material. Yang kedua, pengecualian atau salah saji dari suatu transaksi dapat menjadi material, meskipun cuma satu. Kemudian yang ketiga, ada hubungan hukum antara entitas klien dan pemegang saham, obligasi, atau dokumen kepemilikan serupa. Dan yang terakhir, ada hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dan utang serta ekuitas. Ini adalah 4 karakteristik dari siklus perolehan modal dan pembayaran kembali. Nah, untuk akun-akun terkait siklus, dalam siklus ini, akun yang berkaitan dengan siklus transaksi, akuisisi dan pembayaran modal pada perusahaan itu bergantung pada jenis bisnis yang dioperasikan perusahaan dan bagaimana operasinya dibiayai. Semua perusahaan memiliki modal saham dan laba ditahan, tetapi beberapa mungkin juga memiliki saham preferred atau preferred stock, tambahan modal di store, dan saham treasury. Seperti siklus lainnya, kas merupakan akun penting dalam siklusnya, karena perolehan dan bayaran kembali modal pasti mempengaruhi akun kas. Karakteristik unik dari siklus akuisisi modal dan bayaran kembali mempengaruhi bagaimana auditor memverifikasi akun-akun dalam siklus tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat apa saja akun-akun yang terkait dalam siklus ini. Nah, sebenarnya cukup banyak ya akun-akun yang berkaitan dengan siklus akuisisi atau perolehan modal dan bayar kembali. Ini ada 2 kotak ya, yang sebelah kiri yang biru. Akunnya antara lain wesel bayar atau notes payable. Ini yang akan jadi pembahasan kita dalam video ini. Yang kedua, utang kontrak atau contracts payable. Utang hipotek atau mortgages payable. Utang obligasi atau bonds payable. Beban bunga, interest expense, bunga yang masih harus dibayar, accrued expense, alokasi laba ditahan, appropriation of retained earnings, saham treasury atau treasury stock, dividen diumumkan atau dividen declared, lalu ada juga uang tunai di bank atau cash in the bank, modal saham umum atau capital stock common, modal saham preferred atau capital stock preferred, modal di store melebihi par atau paid in capital in excess of par, modal yang disumbangkan donated capital, pendapatan yang disimpan atau retained earnings, hutang dividen atau dividend payables, kepemilikan atau kepemilikan rekening modal atau proprietorship capital account, dan kemitraan rekening modal atau partnership capital account. Nah, inilah akun-akun yang terkait ketika kita melakukan audit dalam siklus perolehan modal dan pembayaran kembali. Nah, hal yang diperhatikan
untuk siklus ini ya terkait dengan metodologi audit, bahwa metodologi yang digunakan untuk pengujian rincian saldo untuk akun-akun dan siklus perolehan modal dan bayar kembali sebenarnya sama, ya, tidak ada bedanya dengan akun-akun lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah terkait dengan nama akun yang diaudit. Sebagai contoh, dalam memperoleh atau dalam menentukan pengujian atas rincian saldo untuk wesel bayar, auditor mempertimbangkan risiko bisnis, performance materiality, risiko bawaan, risiko pengendalian, hasil pengujian pengendalian, dan pengujian substantif transaksi, serta hasil prosedur analisis substantif. Jadi kalau Anda lihat, sebenarnya prosedurnya sama. Tahapan pengujiannya juga sama. Nah, di sini ya, yang menjadi karakteristik dari siklus perolehan modal dan bayar kembali, ya, auditor menetapkan performance materiality pada tingkat yang rendah. Kenapa? Karena biasanya dimungkinkan untuk mengaudit secara lengkap saldo akun dan transaksi yang mempengaruhi saldo akun utang wesel ini sebagai contoh. Ya, karena transaksinya tidak begitu kompleks ya, tidak banyak gitu seperti sales, maka biasanya performance materiality yang ditetapkan itu rendah. Kemudian auditor juga biasanya menetapkan risiko bawaan pada tingkat yang rendah. Karena nilai akun yang benar biasanya sudah ditentukan, mudah ditentukan. Dan tidak ada estimasi di sini. Maka untuk mengetahui berapa saldonya, baik itu terkait dengan wesel bayar ataupun modal misalnya, itu bisa ditentukan dengan gampang. Karena pada awalnya nilai-nilai saham sudah ditentukan, kemudian juga kontrak utangnya juga sudah ditentukan nilainya. Nah, di sini auditor lebih memperhatikan tujuan kelengkapan untuk saldo wesel bayar dan tujuan kelengkapan untuk pengungkapan wesel bayar, seperti agunan dan pembatasan perjanjian untuk wesel bayar. Jadi fokusnya adalah soal kelengkapan. Kelengkapan itu berkaitan dengan apakah semua yang ada sudah dicatat. Apakah semua wesel bayar telah dicatat, termasuk juga saham misalnya. Kemudian yang terakhir, auditor tidak menganggap penting risiko pengendaliannya dan hasil pengujian substantif atas transaksi untuk merancang pengujian rincian saldo untuk akun wesel bayar. Karena siklus ini biasanya berisi sedikit transaksi. Nah, inilah contoh ya, metodologi atau pendekatan audit yang bisa dilakukan auditor ketika berhubungan dengan siklus perolehan modal. Dan di sini barusan dijelaskan mengenai contoh terkait dengan audit untuk wesel bayar.